Kau yang buatku terbang bagaikan jari, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, berbahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, kau sungguh baik. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan pujian ini. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit hidup. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, amin. Mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, kau Bapakku yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik, kau sungguh baik. Lebih lagi katakan kau Bapa, kau Bapakku yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Kami bersyukur punya Bapa yang baik, Bapa yang menuntun setiap kami, bahkan Bapa yang rela menyibukkan dirinya menuntun kami satu langkah demi satu langkah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah disukakan, disenangkan lewat doa-doa kami, pujian, penyembahan, juga kesaksian-kesaksian kami ya Tuhan. Kami percaya iman kami semakin kokoh, iman kami semakin handal. Engkau juga sudah dipuaskan oleh pujian penyembahan yang menyemarakan sorga, menyenangkan, menyukakan hatinya Tuhan. Tiba saatnya kami boleh menyenangkan hati Tuhan dengan duduk diam, mendengar dan melakukan segenap kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, ibu-ibu yang luar biasa. Saya tidak usah pakai mic kayaknya ya. Ya, shalom. Saya percaya ibu-ibu yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Yang diberkati Tuhan bisa lambaikan tangan, bisa kasih salam juga sebelah kiri sebelah kanan. Katakan Tuhan Yesus baik. Hari ini kita akan belajar tentang berjalan di dalam kehendak Tuhan. Seorang bapak gereja yang bernama John Stott berkata, yang paling penting dalam kehidupan orang percaya itu bukan mencari berkat.
Yang paling penting dalam kehidupan orang percaya bukan cari mujizat. Yang paling penting dalam kehidupan orang percaya adalah mengetahui kehendak Tuhan dan hidup di dalam kehendaknya itu. Jadi yang penting apa? Mengetahui kehendak Tuhan, dan bukan sekedar tahu kehendak Tuhan, tapi kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. Ada dua jenis kehendak Tuhan. Yang pertama adalah kehendak mutlak yang sudah ditentukan oleh Tuhan, tidak bisa kita ubah. Seperti apa? Jenis kelamin, ya, laki-laki dan perempuan, itu kehendak Tuhan. Ketika seorang ibu mengandung dan datang ke dokter untuk USG, Bu, Pak, anak bapak, anak ibu laki-laki, berarti itu sudah ditentukan oleh Tuhan, tidak bisa kita ubah. Kapan kita dilahirkan, tidak bisa kita ubah. Orang tua kita tidak bisa kita ubah. Bangsa negara kita, ras kita, suku kita. Pak, saya pengen jadi orang Manado. Kenapa? Cantik-cantik orang Manado. Saya nggak mau jadi orang-orang Sumatera, orang Batak misalkan gitu kan. Kenapa? Nggak mau orang Batak. Ya Pak, terlalu rumit, banyak marganya gitu kan ya. Misalkan ya saudara ya, untuk marga apa ya, Aritonang aja ada banyak tuh ya. Si Mare-Mare masuk Aritonang, Om Pusunggu masuk Aritonang, Raja Guguk masuk Aritonang gitu kan. Ya susah gitu saudara ya, repot. Begitu kenalan, ditanya bukan namanya dulu, gelar pun tidak penting. Ditanya apa margamu, nah gitu kan ya, boru apa kau gitu kan ya. Itu yang lebih penting ya. Sehingga Pak, saya nggak mau Pak, saya nggak mau jadi orang Batak, nanti saya nikah sama orang Batak. Kenapa nggak mau? Iya Pak, sinamotnya mahal katanya gitu kan. Tapi itu tidak bisa kita ubah ya. Kenapa saya mengerti? Karena kurang lebih 500 jemaat lebih yang Tuhan percayakan di kota Subang, 99,99% jadi saya tahu gitu ya. Saya tahu sekali waktu saya berdoa buat seorang anak yang baru lahir ya, anak baru lahir, perempuan anaknya. Lalu saya berdoa, nama bapaknya kan Marbun gitu kan ya. Saya berdoa untuk nama bapaknya, untuk nama anaknya apa, Marbun gitu kan ya. Dari bapak ternyata bukan Marbun, bapaknya namanya Huta Gaul kalau nggak salah gitu kan ya. Ada teman pelayanan saya bukan orang Batak gitu kan. Bapak, kenapa? Itu anaknya namanya Marbun. Kenapa bapaknya namanya Huta Gaul? Itu anak tiri Pak? Bukan gitu kan. Karena Huta Gaul juga termasuk golongan Marbun gitu kan. Ada orang Sumatera di tempat ini? Banyak. Manado Pak. Manado ya. Nampang doang. Saya sangat suka menggembalakan orang-orang Sumatera. Kenapa? Karena kalau dia nggak suka di depan gitu kan ya. Udah beres, udah di depan misalkan ribut, nggak Pak, gini ribut, tapi selesai. Berbeda dengan orang-orang kebanyakan ya. Di depan oke, tapi di belakang nggak sepakat gitu kan ya. Jadi berbanggalah ibu-ibu di sini kalau punya guru ya, punya marga ya sebagai orang Batak. Luar biasa. Nah itulah kehendak yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tapi saya juga orang Chinese saudara ya. Saya pun bangga jadi orang Chinese. Ada marganya juga saudara ya. Ya, kehendak yang sudah ditetapkan oleh Tuhan tidak bisa kita ubah. Yang kedua adalah kehendak Tuhan yang relatif. Nah inilah yang perlu kita pergumulkan dalam kehidupan. Kita yang perlu cari apa yang jadi kehendak Tuhan. Mau sekolah di mana, mau nikah dengan siapa, mau bekerja bagaimana. Kehidupan kita seringkali ada dalam persimpangan-persimpangan jalan. Disinilah perlu kepekaan, sama-sama katakan kepekaan. Untuk kita tahu apa kehendak Tuhan dan kita jalani kehendak Tuhan tersebut. Untuk sekedar tahu kehendak Tuhan mudah, saudara. Tetapi lebih sulit bagi kita untuk kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kita lihat ayatnya dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-17. Efesus 5 ayat yang ke-17, sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi
supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan bodoh, usahakan untuk mengerti kehendak Tuhan. Masalahnya ibu-ibu, untuk kita mengerti kehendak Tuhan itu bagi sebagian orang tidak mudah. Untuk mengerti kehendak Tuhan, ada orang hitung kancing gitu kan ya, beli jangan, beli jangan, beli jangan, oh kok jangan, akhirnya berubah, jangan beli, jangan, karena kita pengen beli gitu kan ya. Mencari kehendak Tuhan seperti mencari jarum di tengah-tengah tumpukan jerami. Padahal bagi kita yang mengerti hal ini, mencari kehendak Tuhan bukan sesuatu yang sulit. Mencari kehendak Tuhan bukan sesuatu yang mudah. Karena kalau kita peka, kita bisa mengerti bagaimana Tuhan melalui rohnya menyatakan kehendaknya dalam kehidupan saya. Amin. Kita mengerti bagaimana Tuhan menyatakan kehendaknya dalam kehidupan saya. Ada 4 hal saya mau berbagi di tempat ini. Bagaimana Tuhan melalui rohnya menyatakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Mazmur 119 ayat 105, satu mazmur yang kerap kali kita dengar dalam lagu pujian. Firman-Mu pelita bagi dan apa? Terang bagi jalan-jalanku. Jadi sangat mudah bagi kita yang mau mengerti dan berjalan dalam kehendak Tuhan adalah melalui firman-Nya. Jadi Tuhan menyatakan kehendaknya lewat apa? Firman Tuhan. Kalau kita membaca firman Tuhan, pasti Tuhan akan menuntun langkah kita. Pelita, ya. Firman Tuhan diibaratkan pelita. Pelita itu hanya bisa menerangi cuma satu langkah. Bukan lampu sorot, saudara ya. Jadi firman Tuhan itu tuntun kita satu langkah demi satu langkah. Firman Tuhan tidak tuntun kita langsung perlihatkan kepada sesuatu yang jauh, tetapi step by step, sedikit demi sedikit. Memang dalam firman Tuhan tidak dijelaskan di mana kita harus menyekolahkan anak kita. Tidak dijelaskan siapa yang menjadi jodoh, ya, di mana tempat pekerjaan kita, proyek yang harus kita ambil atau harus kita abaikan, tidak ditulis di sana. Tetapi firman Tuhan dengan jelas menuntun kita, memberikan pagar, ya. Nggak ada kan siapa yang jadi jodoh, nggak ada, tapi ada pagarnya. Kalau cari jodoh harus yang seimbang, harus yang seiman. Misalkan sekali waktu ada rekan saya, dia guru gitar di Yamaha, ditawarkan 2 tempat mengajar di Jakarta, tempat yang sudah settle, tempat yang sudah nyaman, tempat yang tinggal datang ngajar dapat gaji, datang ngajar dapat gaji. Atau yang kedua, dia pergi mengajar di Pekanbaru, satu tempat yang baru, belum ada murid, kelas pun masih harus cari-cari. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, di mana saya harus mengajar? Lalu Tuhan memberikan firman-Nya. Lewat firman yang dia baca, bagaimana Lot diperhadapkan mau pergi ke Sodom dan Gomora, satu tempat yang kelihatannya banyak airnya, seperti taman Tuhan, semuanya sudah tersedia, semuanya sudah lengkap. Tetapi akhir ceritanya Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan. Jadi firman Tuhan itulah yang dia pegang. Oh, berarti sekalipun padang gurun satu pilihan daripada Abraham, sekalipun kelihatannya belum ada apa-apa, tapi ini tuntunan Tuhan buat saya, katanya. Lalu dia pergi ke Pekanbaru, dan puji Tuhan, di Pekanbaru dia bisa mengalami Tuhan lebih lagi. Dia menjadi guru yang luar biasa di Pekanbaru. Pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia dituntun melalui apa? Firman-Nya. Jadi kalau kita yang membaca firman Tuhan, memang terkadang firman Tuhan itu bukan untuk jawaban persoalan kita hari ini, tetapi percayalah firman Tuhan itu akan keluar menjadi rema dalam kehidupan kita, sehingga kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. Memang berjalan kehendak Tuhan nggak selalu rata. Berjalan kehendak Tuhan tidak selalu mulus. Ada kali goncangan, ada kali rintangan, tetapi percayalah, dalam keadaan seperti itulah kita bisa melihat
Tuhan yang menuntun, Tuhan yang mengarahkan kepada jalan kemenangan demi kemenangan. Jadi baca firman Tuhan. Kita di Gereja Subang punya satu gerakan sekarang, masuk dalam kitab Ester, pasal yang pertama sampai pasal yang kelima. Setiap pagi jam 4 lebih 10 menit saya share saudara firman Tuhan, ya. Lalu saya share juga sedikit renungan untuk jemaat-jemaat Tuhan. Ada banyak grup di situ ya yang saya share, ada grup gereja, ada grup remaja, ada grup dewasa muda, ada grupnya keluarga muda, ada grup banyak saudara ya. Saya share grup-grup tersebut. Nah, ya terserah mereka mau baca atau tidak, itu bukan urusan saya. Bagian saya adalah apa? Memberitahu. Kalau hidup kamu mau dituntun oleh Tuhan, ya baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Bukankah iman itu bertumbuh waktu kita melakukan firman Tuhan ya? Waktu kita mendengar firman Tuhan, iman baru timbul. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi orang tadinya belum beriman, ketika dengar firman Tuhan, imannya timbul. Ya. Lalu misalkan gini ya, ada orang sakit. Gimana supaya imannya bangkit? Dia harus diperdengarkan dulu firman Tuhan. Tadinya dia nggak punya iman, dia bisa sembuh. Tapi perdengarkan firman Tuhan. Bilu-bilu Yesus menyembuhkan. Perdengarkan firman Tuhan, Yesus menyembuhkan perempuan sakit pendarahan 12 tahun. Yesus menyembuhkan ini, Yesus menyembuhkan itu. Sehingga ketika dia mendengar firman Tuhan, imannya baru timbul. Ketika imannya timbul, perlu dipupuk. Bagaimana caranya? Kalau kamu punya iman sebesar biji sawi, perkatakan kepada gunung ini pindah, maka gunung ini akan pindah. Jadi level yang kedua, setelah dia mendengar firman Tuhan, dia harus belajar untuk apa? Memperkatakan firman. Ya, tadi kesaksian dari ibu, ada orang yang sedang dalam titik nadir kehidupan, dia mulai belajar untuk mendengar dulu firman Tuhan. Bahwa Tuhan, tadi kan dikasih tahu, oh Tuhan yang menuntun, Tuhan yang mengarahkan, Tuhan yang gak pernah tinggalkan, Tuhan yang ganti bapak kamu, gitu kan. Itu kan firman Tuhan yang diperdengarkan. Lalu bagian yang kedua, tidak hanya didengar, tetapi firman Tuhan itu perlu apa? Diperkatakan. Iman timbul waktu kita mendengar, tetapi iman bertumbuh waktu kita memperkatakan. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, imannya udah lumayan, tadinya baru timbul, sekarang sudah sebesar biji sesawi. Tandanya apa? Diperkatakan. Memang keadaan sulit, keadaan susah, tapi kita belajar memperkatakan bukan fakta, tetapi firman Tuhan yang kita perkatakan. Sakit memang, tapi dia belajar, imannya sudah tumbuh. Saya sudah disembuhkan oleh Tuhan, saya diberkati oleh Tuhan, saya terima terobosan daripada Tuhan. Fakta yang ada tidak akan mengubah firman, firman mengubah fakta yang ada. Lalu cukup cuma memperkatakan? Tidak, ada satu lagi. Yakobus mencatat iman tanpa perbuatan pada dasarnya apa? Mati. Nah, ini masalahnya. Ada orang mendengar, ada orang memperkatakan, tetapi dia tidak mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Pada hakikatnya apa? Mati. Tuhan menyatakan kehendaknya lewat firman-Nya, tapi kalau kita tidak mau melakukan, mati, saudara. Tuhan nyatakan kehendaknya, kamu pasti sembuh, misalkan gitu, saudara ya. Dia mendengar, dia memperkatakan, tapi ada hal yang dia perlu lakukan. Nah, ini urusannya dengan Tuhan sendiri. Apa yang perlu dia lakukan? Sekalipun yang harus dilakukan bertolak belakang dengan kenyataannya. Misalkan lagi nggak punya duit, kayak temannya ibu tadi, dalam keadaan terpepet, ditinggal meninggal oleh suami nggak tinggalkan warisan dan lain sebagainya. Dia memperkatakan firman Tuhan, Tuhan pasti tolong saya, Tuhan pasti berkati saya, karena itu kehendak Tuhan. Tetapi bagaimana dengan melakukannya? Ketika Tuhan ngomong ini, itu masih ada cincin kawin, coba kasihkan dulu buat aku, misalkan, nggak harus seperti itu juga sih. Tapi ini satu impresi yang Tuhan tahu dalam hatinya. Ketika dia mau melakukan, di situ dia bisa melihat bagaimana keluarganya dituntun di dalam kehendak Tuhan. Jadi bagaimana Tuhan menyatakan kehendaknya lewat apa?
firman-Nya. Perhatikan, katakan firman Tuhan. Ya, sudahkah Anda baca firman Tuhan hari ini? Ya, itu yang menuntun kita. Satu langkah demi satu langkah, satu hari demi satu hari, menuntun setiap kita. Yang kedua, kita lihat Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi bagaimana Tuhan menyatakan kehendaknya lewat keadaan. Keadaan yang baik memang menuntun kita, tetapi maafkan saya, keadaan yang buruk mengajarkan lebih banyak hal daripada keadaan yang baik. Bukan berarti keadaan yang baik Tuhan tidak menuntun, Tuhan menuntun. Tapi seringkali dalam keadaan yang baik kita seringkali lost control, seringkali kita bablas, seringkali nggak ada rem. Tuhan perlu buat satu rem dalam kehidupan keadaan itu yang kita berpikir keadaannya tidak baik. Tuhan tuntun. Ada satu keadaan, papahnya dipanggil pulang. Seolah-olah ini jalan buntu, seolah-olah Tuhan kok gini sih. Tapi saya percaya waktu kita mengerti kehendak Tuhan, saudara, waktu kita berjalan dalam kehendak Tuhan, kita tahu bahwa keadaan itu Tuhan izinkan terjadi. Bahkan lagu pujian kan ngomong gini kan, sehelai rambut di kepala kita tidak mungkin terjatuh tanpa apa? Izin daripada Tuhan. Berarti kalau keadaan sampai dipanggil pulangnya orang yang kita kasih, orang yang kita cintai, itu kehendak Tuhan. Untuk apa? Ketika kita temui jalan buntu, mau nggak mau kan belok kanan, gitu kan? Tadinya kalau kita lurus ke sana, jurang. Perlu satu keadaan yang memblok kita sehingga mau tidak mau kita belok kanan. Ada seorang pesepak bola terkenal dulu, namanya Julio Iglesias. Tulisannya Julio Iglesias, dibacanya Julio ya, karena ini orang Spanyol, pemain Real Madrid, bukan Persib ya. Namanya Julio Iglesias. Ini kalau ke Spanyol, ini bulan apa? Mei. Besok bulan apa? Juni, saudara, bukan Juni ya, Juni. Julio Iglesias ini pemain Real Madrid. Dia pemain utama di tim sepak bola nomor 1 mungkin di dunia, karena beberapa kali dia piala Liga Champion. Tetapi sekali waktu ketika dia pergi latihan, tiba-tiba kecelakaan. Ketika kecelakaan, bawa masuk ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, di ronsen kakinya patah. Padahal sebagai pemain sepak bola, modalnya apa? Kaki, bukan mulut, saudara ya. Kaki satu-satunya. Waduh, kok kaki saya patah sih? Dia mengeluh kepada Tuhan, Tuhan, kenapa kaki saya patah? Kenapa kaki saya patah? Dalam keluhannya dia ambil gitar, lalu dia mulai nyanyi-nyanyi, saudara ya. Ketika dia nyanyi-nyanyi, si perawat dengar, Pak, kok suaranya bagus sih? Bapak penyanyi? Bukan, saya pemain sepak bola. Wah, Bapak punya talenta untuk menyanyi. Akhirnya Julio Iglesias memberanikan diri untuk bernyanyi. Dan pada akhirnya Julio Iglesias dikenal bukan sebagai pemain sepak bola, tetapi sebagai penyanyi. Kenapa, saudara? Memang kehendak Tuhan bagi dia untuk apa? Bernyanyi. Kalau tidak diizinkan Tuhan satu keadaan buruk terjadi dalam kehidupannya, dia akan bablas terus, lupa bahwa Tuhan ciptakan dia bukan sebagai pemain sepak bola. Tuhan ciptakan dia sebagai apa? Penyanyi. Setiap kita pun dalam kehidupan punya kehendak Tuhan masing-masing. Ya, hidup kita dikatakan berhasil bukan pada saat kita punya rumah yang banyak. Hidup kita dikatakan berhasil bukan pada saat kita punya mobil yang banyak. Hidup kita dikatakan berhasil pada waktu kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. Dan Tuhan nyatakan apa? Keadaan demi keadaan Tuhan ciptakan. Mungkin seolah-olah sekarang, aduh kok pahit sih, oh kok nggak enak sih. Tapi percayalah, bukankah hidup kita
dalam rancangan Tuhan. Amin. Tuhan tahu mana titik awal, mana titik akhir dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menentukan yang terbaik kepada kita. Bukankah Tuhan berkata rancangan-rancangan yang ada pada Tuhan untuk saudara dan saya bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi kalau hari ini seolah-olah membentuk tembok, itu bukan titik. Berarti Tuhan suruh belok, ya. Karena di depan sana hari depan yang penuh dengan pengharapan. Yang ketiga, kita lihat di Roma 15 ayat yang ke-14. Bagaimana Tuhan menyatakan kehendaknya. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk apa? Jadi bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Ternyata Tuhan sudah tahu. Saudara-saudara seiman, ya, saudara-saudara seiman untuk memberikan nasihat. Makanya penting kita persekutuan. Tadi kan kesaksiannya ibu berkata dalam titik nadir kehidupan dia bisa bangkit karena ada saudara-saudara seiman. Inilah tempat di mana Tuhan menyatakan kehendaknya, yaitu saudara-saudara seiman. Ada 3 orang yang tidak bisa beri nasihat. Yang pertama, orang lagi marah, ya. Orang lagi marah nggak bisa dikasih nasihat. Lagi marah, lagi emosi, percuma kita berikan nasihat kalau orang lagi apa? Lagi marah. Yang kedua, orang apa? Jatuh cinta, susah dikasih nasihat, ya. Orang jatuh cinta susah dikasih nasihat. Butet, janganlah kau deket-deket sama si Ucok. Dia pengangguran, dia nggak punya apa-apa, dia nggak kerja. Tapi karena lagi jatuh cinta, oh enggak kok. Nanti juga Tuhan pelihara. Dia nggak punya apa-apa, udah tahu dari mana? Dia sendiri ngomong gimana? Butet, cuma kamu satu-satunya yang kamu punya. Dia udah ngomong, tapi tetap dia lakukan, ya. Akhirnya menikah. Setelah menikah, singkat cerita, nggak punya apa-apa, sebenarnya, ya. Dan akhirnya nggak bisa menikah, makan cinta. Tapi namanya orang jatuh cinta, dikasih tahu nggak ngerti. Kamu jangan, nggak ngerti. Jadi orang lagi marah, orang lagi jatuh cinta. Yang ketiga apa? Orang bodoh. Nah, ya. Orang bodoh susah sekali dikasih tahu. Padahal untuk cari kehendak Tuhan kita perlu nasihat daripada saudara-saudara seiman. Seorang Chairul Anjum, ya, disebut anak singkong. Dia katakan nih, seorang yang berhasil itu adalah seorang yang mau menerima nasihat sekalipun datang dari orang yang tidak terhormat. Lihat Musa ketika dia pimpin orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, dia sangat kesulitan, dia sangat kerepotan sampai mertuanya datang. Musa, kamu kenapa repot-repot? Iya, nih banyak warga nih pada tegar tengkuk, nggak bisa dikasih tahu. Udah, kamu pilih pemimpin-pemimpin 10, pemimpin-pemimpin 100, pemimpin-pemimpin 1000, pemimpin-pemimpin 10.000. Musa dia terima kehendak Tuhan dari nasihat mertuanya. Jadi jangan abaikan nasihat mertua. Lihat kan? Nasihat mertua. Jangan abaikan nasihat mertua. Mertua memberikan apa? Nasihat. Sedikit satu hal yang perlu dipahami, karena semua sini ibu-ibu, saya mau berikan satu rahasia. Ternyata, ya, rahasia konselor terhebat di dalam rumah tangga itu adalah ibu-ibu. Sekali lagi, konselor terhebat di dalam rumah tangga siapa? Ibu-ibu. Jadi ibu-ibu semua di tempat ini adalah orang yang berpengaruh untuk suami bekerja, memperoleh hasil yang terbaik, memperoleh kedudukan yang tinggi dari apa? Nasihat ibu-ibu. Bagaimana caranya ibu-ibu memberikan nasihat? Nah, ibu-ibu harus membuka otak pikirannya, bukan hanya urusan keluarga, untuk urusan dapur, untuk urusan anak-anak. Seringkali kan ketika suaminya cerita,
ada masalah di kantor, dia nggak mau dengar. Ya, saya udah pusing, anak-anak juga mau ujian, begini. Itu kan urusan kamu di kantor, urusan saya di rumah. Makanya ketika suami dia curhat sama teman di kantor, kok lebih nyambung ya? Karena datanya memang dia simpan semua di temannya di kantor. Ketika suaminya lebih akrab dengan teman di kantor, baru ibu-ibu kebakaran jenggot, sekalipun nggak punya jenggot ibu-ibu kan ya. Wah, kenapa Pak? Suami saya Pak nggak pernah cerita sama saya. Karena kitanya dulu yang menutup diri. Ya, Kejadian 2:18 kan ngomong gini kan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Jadi pahami ini dulu ya. Ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan katakan, Tuhan sendiri yang ngomong, tidak baik ketika Adam itu seorang diri. Maka untuk menjadikan Adam yang tidak baik menjadi baik, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan berikan Hawa sebagai apa? Penolong. Ini bukan perongrong ya, penolong. Jadi untuk jadikan suami baik, Tuhan berikan Hawa sebagai apa? Penolong di sini. Jadi ibu-ibu di tempat ini punya satu tugas di rumah tangga sebagai penolong. Nah yang kedua, arti kedua daripada Hawa atau perempuan selain penolong itu adalah pagar atau border. Ya ibu-ibu kan, jadi pernah jadi pagar kan? Ketika dulu, ingat-ingat dulu ya, waktu ketemu saya laki-laki nih, waktu saya bujangan bebas, kemana aja bebas, pergi ke sana bebas, ke situ bebas, makan apa aja bebas, pulang jam berapa aja Pak, bebas. Tapi setelah menikah baru kan ada border, ada pagar, makan dibatasin, ya pergi dibatasin gitu kan. Saya kemarin udah hampir 87 kilo ya. Tiba-tiba pulang, anak saya sekolah di sama Ripka di BPK 2, istri saya suka jemput kan ke, nunggu dulu di Istana Plaza biasanya, lalu pulang-pulang ke rumah dia kasih member ke saya, mulai sekarang fitness kit di saudara ya. Puji Tuhan sih sekarang udah turun hampir 3 kilo, 84 sekarang turun ya. Tiap pagi jalan, lalu sarapan, kasih telur 2 biji gitu kan ya. Enggak seperti itu, karena perempuan sebagai border dalam rumah tangga. Untuk keluarga kita jadi baik, ibu-ibu punya peran sebagai apa? Border. Seringkali saya laki-laki suka memberontak, laki-laki suka terobos pagar. Ibu-ibu jadi, aduh udah, gimana lu aja. Nah ketika itu terjadi, maka rumah tangga hancur. Suami biasanya kan lihat-lihat mobil, lihat-lihat motor. Ibu-ibu bordernya, jangan beli sekarang dulu, anak mau kuliah misalkan gitu kan, itu border. Sehingga suami rem sedikit sebenarnya, oh iya border. Tapi yang ketiga, arti daripada perempuan selain yang pertama itu sebagai penolong, sebagai border, yang kedua sebagai penunjuk jalan. Nah ini, saya laki-laki perlu nasihat untuk keluarga ini dibawa kepada jalan kehendak Tuhan. Nasihatnya dari mana? Perempuan. Dari mana perempuan mendapatkan nasihat-nasihat yang bijak? Jangan sok jago, ya. Jangan sok jago. Itu dari kita laki-laki yang mau cerita apapun kepada istrinya di rumah. Dia cerita pulang kantor, dia cerita. Ibu-ibu jangan berkata, Pak kan perempuan lebih banyak ngomong, yaitu siasat iblis supaya suami jadi nggak ngomong dan ibu-ibu nggak punya data untuk apa? Memberikan nasihat ketika saya punya masalah. Ya, makanya ketika suami datang jangan diomelin dulu gitu ya, didengerin dulu dia ngomong, tadi di kantor ada ini. Mungkin hal-hal yang remeh-temeh dan nggak perlu, nggak penting, nggak perlu, tapi itu ditampung dulu aja, ditampung dulu. Sekali waktu ketika saya punya masalah, isi berikan nasihatnya, datanya sudah lengkap, dan saya tidak merasa digurui, tidak merasa dinasehati, karena saya ngerasa itu kan dulu saya pernah ngomong. Karena ketika ada di depan tembok, kita nggak bisa menentukan arah kan, perlu seseorang dari luar untuk apa? Meneropong. Dan saya nggak merasa digurui, nggak merasa, karena itu dari saya, itu juga dari saya, itu saya yang cerita,
Bener itu, saya pernah punya pengalaman kayak gitu. Dan itu datanya disimpan dari apa? Contohnya kan waktu pagi-pagi anak-anak, "Ma, kos kaki," tadi kan, dia penunjuk arah, mari kanan, kiri, ya apa? Ya. Dia tahu. Jangan sampai cuma hal yang simpel, tapi jadikan hal-hal yang besar sehingga keluarga ibu-ibu semua di tempat ini semakin maju, semakin besar, semakin mempermuliakan nama Tuhan. Sekali waktu kemarin hari Minggu ada dari GBI Raja Wali dan GBI Tegal datang ke tempat saya melayani. "Pak, saya dari Tegal, saya dari Cirebon." "Oh iya, saya pikir jemaat." Ternyata mereka pemimpin gereja bersama dengan pengerja-pengerjanya. Kita mau belajar apa? Ini Pak, saya di Subang 2019 dari 70 jemaat, sekarang 500 jemaat ya. 2019 saya ke Subang, kurang lebih ya ibadah cuma 1 kali, sekarang udah 5 kali ibadah. Belum lagi kita buka TK, playgroup dan TK dalam waktu 10 hari. Nah, jadi sekarang udah tahun kedua, muridnya 42. Sehingga orang lihat, "Oh kok ini bisa berkembang, udah punya sekolah." Kita punya klinik juga, klinik gratis. Setiap hari Minggu kita buka klinik gratis. Sehingga pelayanan begitu berkembang. Orang itu tanya sama saya kan, rahasianya apa? Di sini saya baru menyadari, iya ya, setiap kali pulang dari Subang, pertama-tama awal-awal saya di Subang asam lambung naik. Kenapa? Karena stres. Wah, di sini berantem sama ini, berantem sama B. Di sini berantem lagi, wah, pusing gitu ya. Sampai maaf dikata, dari Subang sampai ke Bandung, buang-buang, muntah-muntah itu lebih dari 3-4 kali. Naik lagi asam lambung, berhenti lagi, wah, muntah-muntah gitu kan. Sekarang udah santai, sekalipun nggak ke Subang, semua udah settle, udah berjalan dengan baik, semua udah nyaman, semua udah berjalan, udah ada rule-nya. Ke sekolah udah ada yang ngurusin, ibadah pertama udah ada yang ngurusin, ibadah kedua, ketiga, keempat, kelima udah ada yang ngurusin. Di Pamanukan kita punya cabang udah ada yang ngurusin, Pagaden udah ada, Bantawar udah ada, tempat ibadah udah ada semua, udah settle semua kan, udah enak. Tapi dari mana semuanya? Ketika kita mau datang cerita, ini loh si A berantem sama si B, misalkan gitu kan ya. Oh ini. Saya cerita waktu itu Pak Henry Suteja punya sekolah, gitu kan. Udah titik. Nah, saya bikin gedung sekolah minggu, bagus nih gedung sekolah minggu, full AC lagi. Sayang cuma seminggu sekali. Saya pengen bikin sekolah. Ketika saya pengen bikin sekolah, saya telepon ke satu instansi, franchise-nya aja 50 juta. Uang dari mana? Udahlah, nggak usah lah, gitu kan ya. Saya pulang ke rumah, itu gedung sekolah minggu udah beres. Oh, udah beres. Habis berapa? Sekian. Oh, mau jadiin apa? Mau jadiin sekolah. Oh, coba tanya ke Ko Henry, gitu kan. Oh iya, tanya ke Ko Henry. Saya telepon, "Kok saya udah bangun gedung sekolah, pengen bikin sekolah, gimana caranya?" "Mampir ke sini Pak, ke Tasik." "Oh iya, saya mampir ke Tasik." Itu kurang lebih dari saya mampir ke Tasik, langsung dibikin brosur di Instagram. Sampai tanggal 10 Juli pertemuan orang tua, 15 Juli 2 tahun yang lalu sekolah dimulai, itu kurang lebih cuma 10-15 hari. Dari mana? Dari nasihat istri. Makanya berikan nasihat. Ya, kok ngomongin istri sih sebenarnya? Dia ngomongin kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan dinyatakan lewat apa? Nasihat, bukan dari istri, nasihat. Waduh. Ini saya ngomongnya di depan istri-istri, beda kalau saya ngomong di kaum pria. Jadi ibu-ibu tempat ini adalah sumber nasihat. Oleh karena itu terbanyak data tentang pekerjaan suami, terbanyak data tentang teman-teman suami, terbanyak data tentang karir suami. Sehingga ketika dia membutuhkan nasihat, dia dapat dinasehati tanpa merasa digurui. Ya, yang keempat, yang terakhir, melalui damai sejahtera dalam hati. Ternyata bagaimana kita dituntun oleh kehendak Tuhan? Damai sejahtera dalam hati. Ya. Ayatnya dalam Kolose 3:15 dikatakan, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah." Kata memerintah punya pengertian
bertindak seperti wasit di dalam menentukan keputusan. Jadi waktu kita berjalan dengan kehendak Tuhan, Tuhan tuntun lewat damai sejahteranya, seperti wasit menentukan setiap keputusan. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Itu Tuhan kasih damai sejahtera. Iblis bisa tiru, namanya kebenaran. Iblis bisa tiru, ya, kebenaran iblis bisa tiru. Mungkin hal-hal lain iblis bisa tiru. Tapi yang iblis nggak bisa tiru adalah damai sejahtera dalam hati. Kita yang merasakan, kita sendiri yang merasakan. Oh, ini dari Tuhan. Oh, ini bukan dari Tuhan. Damai sejahtera dalam hati. Percaya, Tuhan punya jalur kehendak dalam kehidupan kita. Dan kehendak Tuhan bukan kehendak yang kecelakaan, tetapi kehendak damai sejahtera, sukacita, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan tuntun melalui firman-Nya. Tuhan tuntun lewat keadaan. Tuhan tuntun lewat nasihat-nasihat. Dan Tuhan tuntun lewat apa? Damai sejahtera di dalam hati. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih ya Tuhan. Yang terpenting dalam kehidupan kami bukan dapat berkat, bukan dapat mujizat. Yang terpenting dalam kehidupan kami adalah berjalan di dalam kehendak Tuhan. Ajar kami lebih peka lagi untuk kami mengetahui dan kami jalani kehendak Tuhan. Tuhan nyatakan kehendak lewat firman-Mu. Tuhan nyatakan kehendak lewat keadaan. Di keadaan terjadi bukan kebetulan. Tuhan ada di sana menuntun kami, membelokkan terkadang waktu kami hendak tersesat, mengarahkan tidak ketika kami kehilangan arah. Tuhan nyatakan kehendak lewat nasihat saudara-saudara seiman, dan Tuhan nyatakan kehendak bagi kami lewat damai sejahtera dalam hati. Oleh karena itu dalam setiap hati kami ya Tuhan, bangkitkan kembali damai itu, sehingga kami dapat menentukan arah kemana kami harus melangkah ya Tuhan. Kami tidak salah arah, kami tidak salah arah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati persekutuan kami pada pagi siang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sungguhlah hidup menjadi bagus oleh kuasa